warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Jihan Anggrining Mulia, dengan NIM B01219022. Saya A. Fitraludin Asmi dengan NIM B012-19001. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang Introduction to Public Speaking atau bisa diartikan dengan pengantar public speaking. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Hafid. Untuk Mas Hafid, dipersilahkan. Nah, berkomunikasi dalam konteks berbicara di depan umum halnya satu konteks atau latar di mana kita berkomunikasi, seperti halnya kita berbicara di telepon, radio, surat kabar, dan yang lain-lain. Riset komunikasi menggunakan 5 konteks seperti interpersonal, intrapersonal, impersonal, kelompok kecil, dan publik. Public speaking terjadi dalam konteks komunikasi publik untuk memilih strategi yang paling tepat dalam berkomunikasi pada konteks publik yang berkaitan dengan konteks lainnya. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Biasanya hal ini dilakukan secara lisan, tetapi tidak dengan memikirkan pilihan, strategi, dan kemungkinan konsekuensi dari tindakan tersebut. Seperti halnya ketika kita sendirian dan sedang memikirkan apa yang akan kita makan nanti. Hal tersebut sudah termasuk komunikasi intrapersonal. Sedangkan komunikasi impersonal adalah komunikasi antara dua orang yang tentang informasi umum, seperti kita bertemu dengan orang asing dan menyapa mereka dan menyampaikan atau kita menyampaikan pidato di depan umum. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang yang sudah memiliki hubungan yang dapat diidentifikasi satu sama lain. Misalnya, saat kita berhenti mengobrol dengan teman atau keluarga membahas topik apa aja, dan juga komunikasi interpersonal ketika kita berbicara dari hati ke hati. Selanjutnya ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang terjadi dalam kelompok yang terdiri dari 3-10 orang. Ada banyak jenis kelompok kecil, contohnya keluarga, sekelompok teman, dan manajer dalam bekerja, tim manajemen dalam bekerja. Dalam konteks komunikasi publik, komunikasi kelompok kecil terjadi ketika sekelompok orang diminta untuk melakukan presentasi publik yang bertujuan bekerja sama antar kelompok untuk mengembangkan ide-ide dan seberapa efektif fungsi kelompok tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi publik. Komunikasi publik terjadi antara audiens yang berjumlah lebih dari 10 orang. Salah satu bentuk komunikasi publik adalah komunikasi massa, yang didefinisikan sebagai komunikasi yang diproduksi dan ditransmisikan melalui media kepada khalayak yang besar. Dan bentuk lain dari komunikasi publik adalah orasi. Berbicara di depan umum jauh lebih lazim dari yang kita sadari dari kehidupan sehari-hari, dan juga memikirkan kemampuan kita untuk berbicara secara efektif di depan umum yang sangat penting untuk mencapai tujuan bagi diri kita sendiri. Public speaking adalah suatu proses yang berpusat pada audiens. Nah, audiens sendiri adalah sekelompok orang tertentu menjadi sasaran pidato Anda. Terus yang selanjutnya ada konteks bicara. Berbicara terdiri dari beberapa faktor, dari fisik, budaya, sejarah, dan psikologis dalam latar di mana pidato Anda disajikan. Konteks bicara mempengaruhi bagaimana audiens melihat pidato Anda. Selanjutnya ada pembicara itu sendiri. Pembicara adalah sumber atau pencetus tuturan. Selanjutnya adalah pidato. Pidato, sebagian besar pidato dan presentasi yang kita berikan didasarkan pada apa yang kita sajikan. Selanjutnya ada proses pembuatan pidato. Proses perencanaan pidato adalah sistem yang Anda gunakan untuk menyajikan pidato Anda. Selanjutnya ada efektivitas pidato. Pidato akan dikatakan efektif apabila audiens memperhatikan, memahami apa yang Anda bicarakan. Selanjutnya, pidato yang efektif berpusat pada audiens. Nah, pidato yang efektif ini pembicara publik yang efektif berpusat pada audiens. Maksudnya gimana? Berpusat pada audiens berarti mempertimbangkan
siapa pendengar Anda dan bagaimana pesan yang Anda sesuaikan sesuai dengan minat, keinginan, dan kebutuhan para audiens. Dan pidato yang efektif mencakup konten yang sesuai dengan audiens. Isi adalah informasi dan ide apa yang Anda sampaikan. Ini mencakup tujuan yang untuk memberikan pidato gagasan utama yang Anda presentasikan dan bukti yang Anda gunakan untuk mengembangkan gagasan utama Anda. Jadi, agar pidato kita efektif harus menyesuaikan dengan audiens atau pendengar. Nah, pidato yang efektif yaitu terstruktur dengan baik. Struktur pidato adalah kerangka kerja yang mengatur konten. Struktur yang jelas membantu para pendengar mengikuti ide-ide Anda sehingga mereka dapat memahami poin yang Anda buat. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Hafid sebelumnya, yakni pidato yang efektif terstruktur dengan baik. Nah, di dalamnya ini terdapat dua struktur. Di antaranya yang pertama ada struktur makro. Jadi struktur makro ini adalah kerangka kerja keseluruhan yang digunakan untuk mengatur konten sebuah pidato. Maksudnya adalah struktur makro ini digunakan untuk menyusun teks atau naskah pidato. Nah, struktur ini memiliki 4 elemen. Di antaranya yang pertama yaitu pendahuluan. Artinya pada awal ketika kita berpidato, kita bisa menyampaikan kepada audiens tentang apa yang akan kita bahas dalam pidato kita. Kemudian yang kedua juga ada isi. Nah, isi ini biasanya berisi gagasan utama dan materi pendukung dalam pidato kita. Yang ketiga ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya disampaikan untuk mengakhiri pidato dan juga untuk mengingatkan audiens tentang gagasan utama dari pidato yang telah kita sampaikan. Dan yang terakhir ada transisi. Nah, transisi ini merupakan sebuah kata atau frasa yang digunakan untuk berpindah dari satu ide ke ide yang berikutnya. Next, selain struktur makro, yang kedua juga ada struktur mikro. Struktur mikro ini merupakan pilihan bahasa dan gaya spesifik yang digunakan saat membingkai ide-ide dan mengungkapkannya secara verbal kepada audiens. Maksudnya, di sini adalah kita sebagai seorang pembicara dalam pidato sebaiknya menggunakan kata-kata yang akurat, jelas, dan tepat agar dapat dipahami dengan mudah oleh audiens kita. Dan hal inilah yang membantu kita untuk mencapai tujuan dalam berpidato tersebut. Selanjutnya ada pidato yang efektif, itu disampaikan secara antusias. Maksudnya adalah ketika kita sedang berpidato, suara kita harus powerful, keras. Kemudian kecepatan atau intonasi bisa kita atur dengan baik dan pengucapan yang tepat agar semua terdengar lebih jelas. Selain itu, dalam berpidato kita juga bisa menggunakan bahasa nonverbal atau gerak tubuh. Kedua hal inilah yang dapat menarik perhatian dari para audiens. Next, mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum. Ini ada 4 cara. Di antaranya, yang pertama, dengan mengomunikasikan gagasan dan informasi yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh semua audiens. Yang kedua, membuat argumen yang menarik untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiens. Yang ketiga, dengan mencapai tujuan dari karir kita. Dan yang terakhir, dengan berpartisipasi dalam proses demokrasi kita. Selanjutnya, berbicara di depan umum menantang kita untuk berperilaku etis. Maksudnya adalah sebagai seorang pembicara, biasanya diharapkan untuk mengikuti standar perilaku dan moral yang diharapkan dalam situasi berbicara di depan umum. Seperti halnya kejujuran, tidak berbohong, menipu, atau mencuri. Kemudian ada juga integritas, memegang prinsip moral yang baik. Dan ada juga keadilan, berperilaku adil. Kemudian ada rasa hormat, menunjukkan pertimbangan. Dan juga tanggung jawab, artinya bertanggung jawab. Yang pertama, yaitu berkata jujur. Maksudnya adalah sebagai seorang pembicara, sudah seharusnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak dibuat-buat, kemudian apa yang kita sampaikan ini bukanlah sebuah keyakinan pribadi yang kita sajikan sebagai fakta dan kita lebih-lebihkan. Kemudian yang kedua, yaitu menghargai sumber. Artinya sebagai seorang pembicara, dalam menyampaikan pidato, kita harus menyertakan referensi atau sumber yang kita dapatkan dalam mengembangkan ide-ide yang kita sampaikan.
Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berbicara di depan umum adalah proses yang berpusat pada audiens yang terjadi dalam konteks berbicara yang terdiri dari faktor fisik, budaya, sejarah, dan psikologis. Pembicara menggunakan proses rencana pidato pada 6 bagian yang mencakup memiliki tujuan, membangunkan strategi untuk adaptasi audiens, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, mengatur informasi, serta memilih alat bantu visual dan presentasi lainnya, serta berlatih kata-kata dan penyampaian pidato. Seberapa efektif sebuah pidato ini tergantung pada seberapa baik anggota audiens mendengarkan, memahami, mengingat, dan termotivasi untuk bertindak berdasarkan apa yang dikatakan oleh pembicara. Pidato yang efektif berpusat pada audiens dengan konten yang sesuai, struktur yang jelas, serta penyampaian yang antusias. Keterampilan berbicara di depan umum memberdayakan kita untuk mengkomunikasikan ide serta informasi dengan cara yang dapat dipahami oleh semua anggota audiens. Mereka memungkinkan kita untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan karir dan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis kita. Berbicara di depan umum menantang kita untuk berperilaku etis. Etika seperangkat prinsip moral yang membedakan perilaku yang benar dari yang salah dan perilaku yang baik dari perilaku yang buruk, bergantung pada standar kejujuran, integritas, keadilan, rasa hormat, dan juga tanggung jawab. Secara khusus, pembicara etis sepenuhnya menghargai sumber atas ide-ide mereka untuk menghindari plagiarisme, serta untuk menunjukkan kejujuran dan rasa hormat kepada pendengar mereka. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.